Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama aku, Kak Iva. Dari tutor biologi Upgrade. Untuk pertemuan yang keempat ini, kita mau belajar biologi bareng-bareng lagi. Jadi untuk yang pertemuan keempat ini kita mau belajar tentang genetika dan pewarisan sifat. Kayaknya udah nggak asing lagi ya buat teman-teman. Karena kalau nggak salah, genetika sama pewarisan sifat ini udah dipelajarin sejak kelas 6 SD kalau nggak salah. Tapi kayak cuma dasar-dasarnya aja gitu. Jadi kita mau belajar lagi nih tentang ini. Oke. Hukum pewarisan sifat atau biasa dikenal dengan hukum Mendel itu seperti yang kita tahu ditemukan oleh Tuan Gregor Mendel, dan itu tuh dibagi jadi dua. Ada hukum Mendel yang pertama dan ada hukum Mendel yang kedua. Kita bahas satu-satu. Yang pertama hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 atau juga bisa disebut dengan hukum segregasi itu isinya tentang perkawinan monohibrid. Atau perkawinan monohibrid itu apa sih, Kak? Jadi perkawinan monohibrid itu persilangan antara dua spesies yang sama dengan satu sifat yang berbeda. Jadi spesiesnya sama tapi sifatnya itu beda, dan sifatnya itu yang beda itu cuma satu gitu doang. Nah, contohnya kayak gimana, Kak? Nah, ini ada contohnya nih, hukum Mendel 1. Jadi di sini kan ada sama-sama ada misalkan nih kacang gitu ya, ada yang bulat, ada yang keriput. Nah, kalau yang bulat ini tuh di sini tuh dominan, B-nya itu besar, sedangkan kalau yang keriput B-nya itu kecil. Nah, habis itu B besar sama B kecil atau babi gitu aja lah ya. Babi disilangin jadi babi gitu. Nah, sedangkan babi ini merupakan keturunan yang pertama atau F1. Nah, kalau yang F1 ini gametnya kan ada ba sama ada bi ya. Kalau misalnya gametnya babi sama babi ini disilangin, kita pakai metode tabel kayak gini. Ba disilangin sama ba jadi baba, kemudian bi disilangin sama bi jadinya bibi. Kalau bi disilangin sama ba jadinya babi gitu. Jadi tinggal dicampur aja sih gitu sebenarnya. Nah, untuk yang hukum Mendel 1 ini, untuk yang keturunan yang pertama itu 100% yang dominan. Jadi yang 100% yang dia itu dominan, 100% yang gametnya itu hurufnya itu besar gitulah intinya. Nah, sedangkan kalau yang F2 ini dari hasil perkawinan sesama F1, dia nanti diperoleh rasio genotipnya 1:2:1. Nah, 1:2:1 itu didapatkan dari baba banding babi banding bibi. Ini 1:2:1 ini. Tapi kalau untuk rasio fenotipnya itu 3:1. Karena apa? Karena yang ini kan dominannya kan ba ya. Kalau dominan ba berarti dia itu bentuknya itu bulat gitu. Sedangkan kalau yang B ini karena dia itu resesif, maka dia itu bentuknya keriput gitu, guys. Nah, untuk ini masih gampang ya, ini kita lanjut aja. Kemudian untuk hukum Mendel 2 itu perkawinan dihibrid, yaitu dengan dua sifat yang berbeda. Jadi misalnya nih ada kacang nih ya, ada kacang, jangan kacang apa ya? Ya udah kacang aja deh yang gampang. Kacang ini tuh ada warna kuning bulat sama ada hijau keriput. Itu kan ada dua sifat yang berbeda tuh, ada bulat keriput sama ada kuning hijau gitu. Nah, ini kita tuh pakainya B besar K besar sama B kecil K kecil. Ini untuk yang dominan aku garis bawah ya ini. Nah, ini kalau disilangin ya udah tinggal dicampur aja jadi babi kaki gitu. Nah, kalau untuk babi kaki ini maaf ya teman-teman, nih gambarnya itu ada yang salah ini, jadi nggak usah digagas. Jadi pakainya kita yang babi kaki ini ya. Nah, babi kaki sama itu kan gametnya kan misalnya ya babi kaki. Nah, ini kan gametnya ada baka, baki, sama bika, biki gitu kan. Nah, ini tinggal disilangin pakai metode tabel kayak gini. Kemudian nanti diperoleh perbandingannya 9:3:3:1 gitu, teman-teman. Nih, untuk F1-nya tadi 100% campuran dari dominan gitu. Jadi 100% babi kaki ini. Sedangkan kalau yang bentar aku hapus dulu. Nah, sedangkan untuk yang
F2-nya atau persilangan dari sesama F1, jadi persilangan babi kaki, itu rasio fenotipnya 9:3:3:1. Nah, ini yang dihafalin itu ininya aja ya, perbandingannya aja sama ininya, fenotipnya ini. Nah, sedangkan kalau yang di bintang itu bisa berupa bi, bisa berupa ba gitu ya. Yang penting depannya, yang penting depannya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya kita mau belajar tentang penyimpangan semu Mendel. Nah, penyimpangan semu Mendel ini ada banyak banget kan, ada 5, ada kriptomeri, epistasis, hipostasis, komplementer, polimeri, sama atavisme. Kita bahas satu-satu. Kalau yang kriptomeri itu tersembunyinya gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan lainnya. Sedangkan kalau epistasis, hipostasis itu merupakan gen dominan menghalangi gen dominan yang lain yang bukan alelnya. Sedangkan kalau komplementer, dia itu gen dominan dengan sifat berbeda, saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip baru. Kalau polimeri, dia itu interaksi gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Sedangkan kalau atavisme, dia itu merupakan interaksi gen yang menghasilkan keturunan atau fenotip berbeda dengan induknya. Nah, kita bahas satu-satu nih. Kalau kriptomeri, ini ada contoh soalnya, yaitu persilangan bunga Linaria ocana. Ini tuh kita tulis dulu parietalnya, ada merah, ada putih gitu ya. Kemudian gametnya abi sama iba. Kemudian kalau misalnya abi sama iba itu disilangin kan jadinya ai babi. Nah, kalau ai babi ini udah ditentukan dia akan menghasilkan warna ungu. Gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya ungu disilangin sama ungu, ini kan kayak gini kan, ada gametnya kan, ada aba abi, ada aba abi sama iba ibi gitu kan. Ini gametnya nih. Ini gametnya itu sama-sama disilangin sama dengan sesamanya. Kemudian kita disilangin jadi ya udah tinggal dilengkapin aja kan, kayak aba sama aba disilangin jadi aa baba. Nah, untuk menentukan fenotipnya ini caranya, caranya pakai ketentuan yang ini. Nih, biasanya soalnya itu sama sih guys, maksudnya kayak kalau persilangan bunga Linaria ocana ya pakainya ini. Jadi kalian ngafalin aja yang ini nanti kayak gimana. Kalau ungu itu pasti ada dominan A sama dominan B. Kemudian kalau yang merah dia itu dominannya cuma yang A-nya doang. Sedangkan kalau putih resesif semua kayak gitu. Enggak resesif semua deh, yang depan yang resesif gitu, yang belakang enggak digagas gitu. Kemudian kita lanjut, bentar. Nah, ini perbandingan fenotipnya 9:3:4. Kemudian yang selanjutnya ada epistasis, hipotasis. Nah, ini ada kasus umbi lapis bawang atau Allium sp dipengaruhi 2 gen, yaitu M untuk gen untuk umbi merah, sedangkan K gen untuk umbi kuning. Gen M epistasis terhadap gen K. Ingat-ingat ya, gen M epistasis terhadap gen K. Adapun genotip mimikiki menghasilkan fenotip baru, yaitu umbi lapis putih. Mimikiki jadi putih gitu. Tentukan perbandingan fenotip generasi yang kedua. Nah, kita tulis dulu parietalnya, ada mama kiki sama mimi kakak. Karena apa? Karena ini tadi ya, ini tadi yang dominan yang ini. Nah, kemudian gametnya ada maki sama mika disilangin jadi mami kaki. Nah, mami kaki itu jadi merah, teman-teman. Gitu. Karena apa? Karena yang dominannya ini tadi ya, yang dominannya ini tadi kan merah. Nah, kemudian dari mami kaki itu tadi disilangin sama sesamanya. Jadi kayak mami kaki disilangin sama mami kaki. Gametnya ada, bentar aku tulis. Mami kaki disilangin sama mami kaki. Gametnya ada maka, maki, mika, miki gitu. Kemudian kita bikin kayak tabel, kemudian disilang-silangin. Terus cara menentukan fenotipnya itu caranya gampangannya nih ya, aku kasih tahu caranya. Gampangannya, kalau misalnya gen M epistasis terhadap gen K. Epistasis tadi kan yang menutupi kan ya, sifat yang menutupi gen dominan alel lainnya yang berbeda, alel yang berbeda. Jadi kan ini kan M itu menutupi yang K besar ya kan. Berarti setiap M besar dia itu pasti warnanya merah gitu loh. Setiap ada M besar berarti dia warnanya merah. Kita cari aja yang ada M besarnya ada mana aja. Nih, ini ada M besar. Ini ada M besar, M besar, M besar, M besar, M besar. Nih, segini. Berarti ini semua warnanya merah. Sedangkan yang M kecil,
sorry guys. Sedangkan untuk yang M kecil ini kan macam-macam ya belakangnya, kayak ada yang K-nya yang besar, ada K-nya yang kecil. Nah ini selama dia itu nggak punya M besar, berarti dia termasuknya kuning kayak gitu. Berarti dia ikutnya yang resesif tadi, sifat yang resesif tadi gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya, bentar ini aku hapus dulu. Nih, ini udah ada rumusnya, ada gampangannya kayak gini, cuman perbandingannya 9:3:3:1 juga sama. Sedangkan kalau fenotipnya itu karena epistasis dominan, fenotipnya 12:3:1. Oh iya, tadi lupa, ini tadi karena dia resesif semua, jadi dia warnanya putih, bukan warnanya kuning lagi gitu. Untuk selanjutnya ada epistasis dan hipotasis, tapi case-nya berbeda. Ini ada tikus berambut hitam disilangkan dengan tikus berambut putih. Rambut hitam ditentukan oleh gen B, sedangkan rambut putih ditentukan oleh gen resesif BB. Gen BB bersifat epistasis terhadap gen G yang besar. BB epistasis terhadap gen G yang besar, yang mengendalikan warna abu-abu dan alergi. Ternyata F1 seluruhnya berwarna abu-abu. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, bagaimanakah perbandingan fenotipnya? Kita tulis dulu parietalnya ada baba gigi sama bibi gaga. Kemudian gametnya ada bigi sama biga digabung, disilangkan jadi babi gagi, warnanya abu-abu gitu. Ini ya tadi udah tertera di sini, F1 seluruhnya berwarna abu-abu gitu. Nah, sedangkan kalau babi gagi itu disilangkan sama sesamanya, abu-abu disilangkan sama abu-abu, kita tentukan dulu gametnya. Gametnya kan ada baga, bagi, biga sama bigi. Terus habis itu nanti disilang-silangkan. Jadinya kayak biasa, kayak tadi biasa. Kemudian fenotipnya caranya nentuin gimana? Caranya nentuin di sini udah ada rumusnya ya teman-teman. Jadi kalau caranya bentar. Nah, jadi caranya nentuin, sebentar teman-teman. Jadi caranya nentuin itu tuh pakai yang ini. Jadi setiap ada B besar, G, kalau misalnya BG-nya dominan semua, berarti dia itu rambutnya abu-abu. Karena ini tadi kan seluruhnya abu-abu, yang ini ya kita pakainya yang ini. Kemudian kalau misalnya yang dominan cuman B-nya doang, berarti dia rambutnya hitam sesuai sama orang tuanya. Kemudian kalau yang G-nya yang dominan, dia berarti rambutnya putih, nih sesuai sama orang tuanya. Kemudian kalau semuanya resesif, berarti dia ikutnya yang putih, kayak gitu. Nah, ini ada perbandingan sama yang kayak tadi. Kalau fenotipnya 9:3:3:1, tapi satu-satunya itu tadi gabung ya. Jadi nanti fenotipnya perbandingannya 9:3:4. Kemudian yang selanjutnya ada epistasis dan hipotasis, tapi ini case-nya berbeda juga. Ini tentang ayam legum putih mempunyai fenotip II, gimana nih bacanya? Ya, I besar, C besar, C besar, dikawinkan dengan ayam white silker berwarna putih yang mempunyai genotip I kecil, C kecil, C kecil. Bagaimana fenotip F2-nya? Gitu kan. Yang pertama kita bikin parietalnya dulu, terus habis itu kita tentuin gametnya, kemudian kita gabungin jadi F1, kemudian kita tentuin gamet dari F1-nya, ini ada ini sama ada ini, kemudian disilangin. Nah, kalau udah disilangin kayak biasanya, caranya kayak gini. Setiap ada I besar, itu pasti dia itu warnanya putih, gitu. Ya, setiap ada I besar, salah kebablasan. Nih, setiap ada I besar, pasti dia berwarna putih. Jadi segini putih semua. Kemudian sisanya itu warnanya apa? Sisanya itu berwarna kecuali yang resesif. Jadi kayak yang tadi ya, kayak yang case yang awal tadi, kecuali yang resesif. Yang resesif juga warnanya putih kayak gitu. Jadi perbandingan fenotip epistasis dominan resesif, kan ini yang dominan kan yang resesif ya tadi. Itu nanti perbandingan 13:3. Kemudian yang selanjutnya ada komplementer. Nah, kalau komplementer ini case-nya pada bunga Atirus odoratus terdapat dua gen yang saling berinteraksi dalam memunculkan pigmen pada bunga. Nah, ini ada ketentuannya, udah ada ketentuannya.
Kemudian yang pertama tulis dulu orang tuanya, kemudian tentuin gametnya, kemudian disilangin jadi F1, tentuin gamet dari F1-nya itu, disilangin lagi jadi kayak gini. Pakai tabel lagi kayak gini. Kemudian cara menentukan fenotipnya, caranya kayak tadi. Jadi kalau misalnya dua-duanya ada dominannya, berarti dia warnanya ungu. Kalau misalnya yang depan aja yang dominan, berarti dia warnanya putih. Tapi kalau ini case-nya yang ini ya, nanti menyesuaikan ketentuannya ini. Kemudian kalau yang belakangnya yang dominan, dia warnanya putih. Kemudian kalau misalnya dua-duanya resesif, berarti dia juga putih. Tapi bedanya ini terletak di ada tidaknya enzim pengaktifnya ya teman-teman. Nah, nanti perbandingan fenotipnya 9:7 gitu, karena yang ini tadi sama-sama putih semua, yang ini. Dan selanjutnya ada polimeri. Polimeri ini terjadi pada persilangan gandum merah dan putih. Jadi ini kalau polimeri itu ciri khasnya itu pasti ada angkanya. Jadi kayak kita tuh beda gitu loh, kayak kalau yang tadi kan huruf besar huruf kecil aja ya. Nah kalau ini tuh enggak, kalau ini tuh ada huruf besar huruf kecil tapi juga ada angkanya 1, 2 kayak gitu teman-teman ya. Itu kalau kayak gitu namanya polimeri. Nah kalau persilangannya sih sama ya kayak tadi, tentuin varietalnya dulu, kemudian tentuin gametnya, kemudian disilangin, tentuin gametnya lagi, kemudian disilangin lagi. Persilangannya pun juga sama kayak misalnya tadi, cuman ini kayak bedanya itu cuman di sini pakainya itu cuman 1 huruf doang sama collab sama angka kayak gitu. Nah, cara menentukan fenotipnya. Nah, kemudian cara menentukan fenotipnya ini udah ada di sini ya teman-teman ketentuannya. Jadi setiap ada M besar dia setiap ada M1 yang besar dia pasti warnanya merah. Udah, selain itu putih gitu. Enggak cuman M besar yang merah doang sih, pokoknya setiap ada M besar berarti dia itu warnanya merah, sedangkan kalau yang resesif semua dia warnanya putih. Jadi perbandingannya nanti 15:1. Nih. Kemudian selanjutnya ada atavisme. Ini biasanya terjadi di ayam-ayam gitu, jadi kayak ada walnut, rose, kemudian PA gitu ya teman-teman. Sering kan kayaknya menjumpain kayak gini. Jadi ini aku bacain soalnya ya. Ayam jantan berjengger rose homozigot disilangkan dengan ayam betina berjengger PA homozigot. Dari hasil persilangan tersebut ternyata diperoleh bahwa seluruh F1 berjengger walnut. Sedangkan jika F1 disilangkan dengan sesamanya, kemungkinan perbandingan F2-nya adalah. Nah, kalau kayak gini kita tulis dulu varietalnya. Rose sama PA. Biasanya kayak gini tuh udah ada rumusnya kayak gini nih. Nah ini tadi kan soalnya kan nyuruhnya rose homozigot, sedangkan kalau rose itu rumusnya itu R kemudian PP gitu kan. Kalau homozigot berarti ya ininya pasti R, soalnya kan homozigot bukan heterozigot. Kalau hetero baru dicampur kayak gitu. Kalau hetero berarti rari PP gitu. Ini namanya rose heterozigot gitu. Nah kemudian disilangkan dengan ayam betina berjengger PA homozigot gitu. Nah, aku bersihin dulu bentar. Kemudian kalau PA itu kan rumusnya kan riri pa strip gitu kan. Karena dia mintanya homozigot berarti ya ini papa gitu. Kalau misalnya dia mintanya heterozigot ya rari papi kayak gitu teman-teman. Nah kemudian kalau udah nentuin orang tuanya, kita nentuin gametnya, kemudian disilangin ya. Hasil persilangannya rari papi, kemudian disilangin lagi karena disilangkan dengan sesamanya. Jadinya kita bikin tabel kayak gini lagi, disilang-silangin lagi. Kemudian cara menentukan, bentar aku hapus lagi. Kemudian cara menentukan fenotipnya itu kayak gimana sih kak? Nah cara menentukan fenotipnya kita harus ngafalin ini teman-teman. Tapi ini tuh sama kayak tadi sih. Jadi kalau misalnya dominan semua berarti dia walnut. Kalau misalnya depan yang dominan dia rose. Kalau yang belakang yang dominan dia PA. Kemudian kalau misalnya semuanya resesif berarti dia single gitu.
Sebenarnya sama kayak tadi, cuman bedanya kalau ini tuh ada namanya sendiri-sendiri, sedangkan tadi kan kayak warna dan warnanya itu biasanya udah diketahui gitu loh di soalnya. Nah sedangkan kalau ini kan ada warna, ada nama-namanya sendiri dan itu harus dihafalin gitu. Nah sedangkan ini perbandingan fenotipnya 9:3:1. Kemudian selanjutnya kita mau belajar tentang ini tautan ya. sorry. Itu tautan. Jadi tautan itu merupakan gen yang berada dalam satu homolog yang sama dan saling berdekatan. Jadi ini contohnya nih, hitunglah jumlah gamet di bawah ini. Nah, kira-kira caranya gimana tuh? Nah, ini kalau kayak gini tuh caranya kita cari dulu berapa yang heterozigot gitu. Berapa yang berbeda? Itu kan ada AI babi, AI 1, kemudian AI, nah aku tulis nih, yang heterozigot AI babi, caci, E besar E kecil, kemudian F besar F kecil, kemudian sama H, Hi, gitu kan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah ini kalau ini rumusnya 2 pangkat N. Berarti 2 pangkat 6. Jawabannya, salah. Jawabannya 64. Kayak gitu teman-teman caranya. Aku hapus dulu semuanya. Tuh. Kemudian yang ini caranya sama ya. Nanti ngitungnya juga sama kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang pindah silang atau crossing over. Jadi ini rumus pindah silang itu ada NPS sama dengan jumlah rekombinan dibagi jumlah rekombinan ditambah jumlah kombinasi parental kemudian dikali 100%. Gitu. Kemudian untuk aleletal sendiri dia biasanya nanti diketahui di soal ya mana yang harus letal gitu. Biasanya kalau misalnya aleletal resesif akan gimana ya maksudnya, gamet yang resesif akan letal gitu. Nah berarti nanti kalian cari yang resesif itu yang mana. Nah kalau ini kan contohnya kalau yang gigi nih, ini kan resesif semua nih. Nah dia itu nanti akan bersifatnya albino, terus dia itu akan mati. Tapi ada juga kalau misalnya yang letalnya itu dibikin yang dominan gitu juga ada. Nih kayak yang ini contohnya, dia malah yang dominan itu yang mati gitu. Kemudian gagal berpisah atau non-disjunction. Jadi gagal berpisah ini merupakan kegagalan kromosom homolog untuk memisahkan diri saat pembelahan meiosis. Jadi akibatnya terdapat gamet yang lebih atau kurang jumlah kromosomnya. Contohnya itu pada persilangan antara Drosophila melanogester di mana lalat betina mengalami gagal berpisah. Lalat betina yang mengalami gagal berpisah membentuk 3 macam kemungkinan gamet, yaitu X, XX, dan O. Bila lalat jantan yang mengalami gagal berpisah kemungkinan gametnya adalah X, Y, XX, YY, dan O. Kemudian ini ada parentalnya. Parentalnya itu ada XY disilangkan dengan XX karena dia yang gagal berpisah. Gametnya itu jelas ya, kalau misalnya gametnya dia itu salah. Kalau gametnya yang dari XY ini ya X sama Y, kalau yang gagal berpisah ini ada XX sama 0 gitu teman-teman. Kemudian ini nanti kan disilangkan nih, jadinya kan ada XX, XY, XXX, kemudian ada kan ini ya XY. Ini gamet-gametnya ya teman-teman. Nih kayak gini kan. Jadi kan ini disilang-silangkan kayak gini kan. Nah kayak gitu. Nah ini nanti ketemu filialnya kayak gini. Nanti tinggal ditentuin mana kira-kira yang dia itu yang gimana ya, dia itu mana yang kemungkinan itu akan gagal berpisah kayak gitu, yang kayak udah dijelasin tadi ini ya. Nih kayak gitu. Jadi nanti tinggal dicocok-cocokin aja gitu. Jadi gamet hasil gagal berpisah pada betina itu ada X, XX, dan O. Sedangkan pada jantan dia itu X, Y, XX, YY, sama O.
Kemudian selanjutnya kita mau belajar tentang penentuan jenis kelamin. Jadi metode untuk menentukan jenis kelamin itu tuh ada 4. Ada tipe XY, tipe XO, tipe haploid-diploid, dan tipe ZW. Yang pertama kita mau belajar tentang tipe XY. Biasanya ini itu udah maksudnya udah sering digunakan biasanya pada mamalia, beberapa serangga, dan beberapa tumbuhan berumah dua, termasuk kita juga manusia kan. Jadi ini rumus indeks kelaminnya itu ada IK sama dengan jumlah kromosom X dibagi jumlah autosom gitu. Jadi kalau misalnya apabila hasilnya itu kurang dari 0,5, maka lalat buah itu akan berjenis kelamin jantan. Kemudian apabila hasilnya lebih dari sama dengan 1, maka lalat buah itu berjenis kelamin betina. Sedangkan apabila hasilnya di antara 0,5 sampai 1, maka lalat buah tersebut berjenis kelamin intersex. Tuh teman-teman. Kemudian selanjutnya tipe XO. Nah, ini terjadi pada belalang dan kecoa. Jadi kalau XX itu betina, kalau XO itu jantan. Udah gitu aja sih. Kemudian kalau ZW, ini terjadi pada ikan, unggas, dan beberapa reptil. Nah, kalau betina itu beda, kalau jantan itu sama. Jadi kayak misalnya ZZ sama ZZ sama WW. Ini baru dia itu betina, dia itu jantan. Tapi kalau ZW, dia itu betina. Pokoknya tergantung, kalau ya intinya kalau misalnya dia itu sama berarti dia betina, udah gitu aja. Kalau dia itu sama berarti dia itu jantan, udah gitu. Kemudian selanjutnya kita mau belajar yang tentang haploid dan diploid. Jadi kalau misalnya serangga itu ada ordo Hymenoptera seperti lebah dan semut. Nah, ini sebenarnya tuh kalau ini tuh teoritis gitu sih teman-teman. Jadi ini tuh kan lebah itu kan dibagi ya, ada lebah ratu, ada lebah jantan, dan ada lebah pekerja. Nah, kalau lebah ratu dia itu setelah melakukan perkawinan, seekor lebah jantan akan mati karena testisnya terlepas dan tertanam pada ovarium lebah ratu. Kemudian rata-rata seekor lebah ratu dapat menghasilkan telur sebanyak 2000 butir per harinya. Kemudian kalau lebah jantan, yaitu apabila telur terbuahi oleh sperma yang tersimpan dalam ovarium lebah ratu, maka akan menghasilkan individu diploid dan berjenis kelamin sama seperti lebah ratu, yaitu betina. Sedangkan kalau yang lebah pekerja, itu kalau telurnya tidak terbuahi oleh sperma yang tersimpan dalam ovarium lebah ratu, maka akan menghasilkan individu haploid yang berjenis kelamin jantan. Nah, ini ada soal kita mau melengkapi pedigree nih. Kalau buta warna itu kasusnya itu kan yang pembawa sifat buta warna atau CB atau BW juga boleh. Nah, itu kan yang yang X ya teman-teman. Jadi ini karena dia laki-laki buta warna, maka dia itu dipastikan X-nya itu mengandung dia itu buta warna gitu. Misalnya kita BW aja yang gampang gitu kan, BW buta warna. Berarti X, Y, BW gini. Sedangkan kalau yang ini laki-laki normal gitu, kita isi dulu X, Y gitu ya. Nah, sedangkan kan ini kan kita ada ada sifat buta warna kan, ada XBW-nya kan. Berarti otomatis dia itu, dan ini tuh ada normalnya juga gitu. Sedangkan kalau normal itu pasti otomatis XY, nggak ada yang CB-CB-nya gitu, nggak ada yang BW-BW-nya gitu. Sedangkan kalau yang ini kan wanita ya, ini aku isi dulu XX, sedangkan ini juga XX. Nih, itu normal semua. Jadi kalau kayak gini kasusnya berarti mau nggak mau itu, nah ini mau nggak mau pasti perempuannya itu ada membawa sifat buta warna gitu. Nah, karena ini wanita normal, wanitanya itu normal, dan ini kan laki-lakinya normal ya ini. Karena ini wanitanya normal berarti dia itu carrier gitu. Berarti ini CB gitu. Nah, kan udah pas nih kalau misalnya diselangin dari XCBX, kemudian ada XX ini normal, kemudian ada XCBY ini untuk yang ini buta warna ini tadi. Sedangkan untuk yang XY buat yang normal ini tadi. Nah, kalau misalnya nih aku hapus beberapa dulu. Nih.
ya. Kemudian berarti kan kita fokusnya ke sini nih, ada XX sama ada XY, disilangin jadi apa gitu kan. Nah karena dia itu normal semua ya pasti ini udah ketemu ya kita X nya itu apa. Nah karena kita itu udah ketemu semua ya berarti yang ininya wanita berarti XX, kemudian ini XY berarti ini XY. Ini normal semua guys, karena di sini nggak ada yang membawa sifat buta warna kayak gitu. Ini keturunan pertama memiliki buta warna XBWY. Ini yang ini yang ini ya, yang XBWY. Maka pasti induknya memiliki gen buta warna atau wanita buta warna carrier. Nah, ini ya di sini. Kayak gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya ini ada ini golongan darah nih. Kita mau menentukan yang X-nya ini ya, teman-teman. Nih. Ini kan kalau misalnya A ya, golongan darah A itu kan ada yang IA atau atau IA-IO. Ini tergantung ya, dia mau yang heterozigot atau yang homozigot. Kemudian kalau yang B itu juga sama. Nah, ya tak tulis mana ya? Ini aja di sini. B itu ada IB atau ada IBIO. Begini. Nah, sedangkan kalau yang di bawah ini ada bermacam-macam nih, teman-teman. Nah, kalau IO itu kan pasti dia itu ada IO ya. Nah, sedangkan kalau ini bisa hetero, bisa homo juga. Bisa hetero, bisa homo. Sedangkan kalau ini juga bisa hetero, bisa homo. Kalau yang ini pasti IA-IB. Aduh, salah. Mana ya? Nah, ini pasti IA-IB. Berarti mau nggak mau, sedangkan kalau yang ini kan kita belum tahu ya, dia itu homozigot atau heterozigot. Nah, karena kita ada golongan darah O, berarti mau nggak mau pasti di antara ini atau ini itu pasti ada yang heterozigot, entah yang A, entah yang B gitu. Karena ini ada IO, berarti ya otomatis ini yang IO, ini juga IO. Biar disilanginnya itu gampang gitu loh. Berarti, bentar kok ruwet banget ya. Nih. IO. Nah, kita udah nyimpen dulu golongan darah O. Nah, untuk golongan darah A, berarti kan mau nggak mau kan dia kan pasti heterozigot juga kan, kayak berarti ini jadinya IA, ini jadinya I belum tahu gitu kan. Kalau golongan darah A berarti itu dia ada sebentar teman-teman. Ini karena dia itu ada golongan darah AB yang dia itu harus, aku ganti aja deh warnanya. Yang dia itu harus IA-IB, menyangkut IA-IB ini berarti dia itu juga harusnya ada salah satu yang B gitu. Jadi udah ketemu ya teman-teman, karena dia A berarti dia itu heterozigot A, kemudian kalau yang ini heterozigot yang B gitu. Kemudian selanjutnya ada mutasi. Kalau mutasi ini sendiri, mutasi merupakan perubahan susunan DNA yang dapat diwariskan. Ini ada dua jenis, ada yang mutasi gen, ada yang mutasi kromosom. Kemudian untuk yang mutasi gen ini tuh ada beberapa jenisnya. Jadi ada yang transisi, transversi, insersi, dan ada delesi. Kalau untuk transisi, nah kalau yang untuk transisi ini antara basa purin gitu loh, jadi kayak adenin guanin itu kan sama-sama kepurin, jadi dia itu tukeran tempat kayak gitu. Nah kalau untuk yang transversi ini antara purin dan pirimidin, itu contohnya itu kayak guanin sama timin itu kan yang guaninnya itu kan purin, yang timinnya itu kan pirimidin, jadi dia itu kayak tukeran aja gitu, tukeran tempat.
Sedangkan kalau yang insersi yaitu disisipi, jadi kayak misalnya ada pengulangan kayak gitu teman-teman. Jadi kayak ini nih, tiba-tiba ada yang nomor 2 ini 2 kali gitu, yang nomor 5 ini jadi 2 kali juga. Kalau yang delesi malah kebalikannya yang insersi. Kalau insersi tadi ditambahi, kalau yang delesi itu dikurangin, jadi ada yang hilang kayak gitu, mutasi kayak gitu genetiknya. Kemudian untuk yang mutasi kromosom, ini juga ada delesi, duplikasi, inversi, dan translokasi atau resiprok. Sedangkan kalau yang delesi sama kayak tadi konsepnya, ada yang hilang gitu loh teman-teman. Nih kalau yang ini yang delesi yang D ya, D-nya ini jadi nggak ada. Kemudian kalau yang duplikasi itu double gitu loh. Nah kalau ini kan BC sekali kan, ini malah ada BC-nya 2 kali kayak gitu. Kalau yang inversi ini kayak dibalik gitu loh. Ini kan jadinya BCD, jadi DCB kayak gitu teman-teman. Sedangkan kalau translokasi ini jadi kayak pindah tempat gitu loh. Ini kan AB sama MNO ini kayak tukeran tempat kayak gitu loh teman-teman. Ini juga sama nih. Ini kayak gini. Kemudian selanjutnya udah. Untuk kuisnya nanti akan dikasih melalui Gform. Sebelumnya kalau misalnya ada pertanyaan bisa banget ditanyain ke kontak WA aku, udah ada di grup ya teman-teman, kontak WA aku. Nanti boleh banget kalau misalnya mau tanya-tanya atau ada materi yang kurang jelas gitu, atau mungkin ada yang bingung gitu, boleh banget ditanyain. Mungkin udah cukup sekian dulu penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk presensi, nanti linknya juga akan di-share di kolom chat. Kemudian jangan lupa juga dikerjain kuisnya. Pokoknya harus tetap semangat sampai hari H besok, sampai UTBK ya teman-teman. Semoga hasilnya nanti maksimal, dan mohon maaf kalau misalnya dalam penjelasan ini tadi aku banyak salahnya gitu. Mungkin cukup sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.